Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap 6 pelajar yang mencuri puluhan laptop di sekolahnya sendiri. Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi di Merauke masih terjadi. Demam Piala Dunia, warga minta Pemkab sediakan fasilitas nonton bareng. KPU se-Papua Selasa kemarin melaksanakan rakor evaluasi data pemilih dan pemutakhiran data pemilih untuk pemilu dan pilkada tahun 2024 mendatang. Rapat koordinasi ini juga sekalian membahas pemetaan tempat pemungutan suara TPS di seluruh Papua. Komisi Pemilihan Umum saat ini tengah memeriksa data pemilih berkelanjutan pada semester 1 tahun 2022 di Provinsi Papua yang mencapai sekitar 3.443.034 orang. Hasilnya, lembaga tersebut menemukan sebanyak 790.705 data pemilih diduga tidak valid. Anggota KPU Papua Melkianus Kambu, bidang divisi perencanaan dan logistik KPU Papua mengatakan, data yang bermasalah tersebut akan dicek dan dicari sumber masalahnya, sehingga nanti data yang keluar adalah data valid. Rapat koordinasi untuk evaluasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang mulai dari Januari sampai di September kemarin. Kita evaluasi dan kita persiapan untuk masuk pada pemutakhiran data pemilu 2024, baik itu pemilu maupun pemilihan atau pilkada tahun 2024 itu yang kita KPU Provinsi Papua Divisi Data mengundang teman-teman 29 KPU Kabupaten Kota di seluruh Papua hadir di Kabupaten Merauke untuk melakukan evaluasi dan melakukan pemetaan soal TPS khusus. TPS khusus ini kan yang ada di lapas, yang ada di rumah sakit, yang ada di daerah perbatasan, daerah konflik, atau perusahaan-perusahaan besar, itu yang dilakukan pemetaan di hari ini. Sehingga kami mengundang teman-teman KPU Kabupaten Kota hadir di Merauke. Sehingga tadi acara ini dibuka oleh pimpinan KPU RI yaitu Bu Betty Silonidrus yang membuka, dan kita akan melakukan kegiatan hari ini sampai besok. Rakor bagi semua KPU di Papua dari 29 kabupaten kota akan berlangsung selama 2 hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menerjunkan sekitar 17.000 kader untuk mencegah stunting di Papua. Stunting bisa berdampak pada penurunan kecerdasan otak anak akibat kekurangan gizi, sehingga anak bisa menjadi kerdil atau kecil dari pertumbuhan normal. Menurut data BKKBN, jumlah penderita TENKES atau kerdil di Papua tergolong tinggi. Sekitar 29% melebihi jumlah penderita TENKES nasional yang mencapai 24%. BKKBN Papua terus melakukan evaluasi untuk menurunkan TENKES di tanah Papua bersama pemerintah di 29 kabupaten kota. Untuk mensosialisasikan pencegahan TENKES, BKKBN menempatkan 3 kader di setiap kampung. Pemicu TENKES di Papua disebabkan sejumlah faktor seperti minimnya pasokan makanan bergizi bagi anak, sanitasi yang rendah, belum tersedia rumah layak huni, dan tidak ada akses air bersih. Apa yang dilakukan oleh BKKBN sekarang itu adalah mencegah dari sekarang yang sudah terjadi, ya kita bersama-sama berkolaborasi dengan dinas instansi terkait untuk menangani angka perpalian stunting itu. Dari data yang ada yang kami terima dari teman-teman dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, jumlah baduta dan balita di Provinsi Papua itu kurang lebih 37.000 sekian. Dari 37.000 itu yang kena stunting itu cuma 5.000 sekian dan bervariasi di 29 kabupaten kota itu. Sehingga kalau kita berkolaborasi, berkomitmen bersama memerangi angka ini, saya percaya bahwa
dari survei yang nanti kita terima hasilnya di minggu kedua atau ketiga bulan Desember, pasti hasilnya akan turun. Selain itu, penyakit malaria juga menjadi pemicu TENKES terhadap anak-anak akibat gizi anak mengalami penurunan. Perlu dicatat, 96% kasus malaria di Indonesia berasal dari tanah Papua. Akhir 2024 itu 14%. Ini perlu kita kerja keras. Teman-teman, bersama-sama dengan teman-teman KPM Provinsi dan Dinas Kesehatan, kita sinergis, perlu ada pemahaman. Yang menyulitkan buat kita Papua adalah bahasa daerah yang bermacam-macam. Susah untuk kita komunikasikan. Mereka yang sudah dilatih oleh teman-teman, misalnya tadi yang kepala sebutkan 17.300 lebih kadar, itu minimal mereka ingin bahasa lokal. Dan mereka memahami program itu sendiri, karena mereka KPM itu orang Papua bilang kurang dulu. Ini yang perlu di lapangan kita terjemahkan. Bagaimana nanti ini kita bisa kendali. Dan sampai apa yang disampaikan benar, pemahaman masyarakat lain. Ini yang mungkin kita akan statistika ini akan utuh. Menurut data survei status gizi Indonesia hingga bulan Mei tahun 2022, prevalensi TENKES di 29 kabupaten dan kota mencapai 15,40% atau sekitar 5.700 anak usia balita. BKKBN berharap kader bekerja keras mencegah kasus TENKES di setiap kampung dengan memberikan pemahaman pentingnya memberikan makanan bergizi, sosialisasi penyakit menular, serta memantau status gizi anak. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.